Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. PDIP menyebut penangkapan Hasto Kristianto atau status tersangka Hasto Kristianto berunsur politis atau pesanan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ya teman-teman, informasi ini kita dapat langsung dari juru bicara PDIP Guntur Romli yang secara terang benderang menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka adalah pesanan dari Presiden sebelumnya. Teman-teman, informasi ini kita dapat dari Kompas TV di video yang berjudul Guntur Romli sebut penetapan Hasto jadi tersangka bermotif politik, singgung Jokowi. Dalam press release singkatnya, juru bicara PDIP Perjuangan Guntur Romli mengatakan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka KPK dalam kasus Harun Masiku memiliki motif politik. Ia pun membandingkan dengan kasus ekspor ilegal biji nikel yang merugikan triliunan negara, namun belum diusut oleh KPK. Sangat kental nuansa politiknya, bahkan bagi kami ini merupakan kasus politik, bukan kasus hukum, dan tidak layak disebut sebagai kasus hukum, ujar Romli pada Minggu 29 Desember 2024. Selain itu, Romli pun menyinggung orang-orang Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam perkara tersebut. Kemudian, apakah ada hubungan orang-orang Jokowi pada komisioner KPK saat ini? Ya, tentu saja, ujar Romli. Teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan berbagai klaim-klaim sepihak dari juru bicara KPK Guntur Romli yang menyebut pemerintah melakukan kriminalisasi, pemerintah sengaja ingin menjatuhkan Hasto Kristianto, mengkerdilkan atau menyudutkan PDIP untuk bisa melemahkan partai terbesar di Indonesia tersebut. Nah, teman-teman, biar lebih lengkap, mending kita simak dulu saja pernyataan lengkap dari juru bicara PDIP Guntur Romli yang menerangkan terkait pandangan PDIP terkait kasus Hasto Kristianto. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Meskipun presidennya berganti, ternyata orang-orang Jokowi itu masih berkuasa hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto memang sangat kental nuansa politiknya. Bahkan bagi kami ini merupakan kasus politik, bukan kasus hukum, dan tidak layak disebut dengan kasus hukum. Mengapa? Pertama, Mas Hasto Kristianto bukanlah pejabat publik, bukan pejabat negara, tidak hidup dari duit rakyat. Yang kedua, tidak ada kerugian negara sama sekali alias nol dalam kasus ini. Bandingkan misalnya dengan kasus yang pernah disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun. Tapi sampai saat ini kasus tersebut tidak pernah diusut oleh KPK. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta hukum di pengadilan, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam amar putusan hakim halaman 160-161 disebutkan bahwa aliran dana dari Harun Masiku itu kepada Wahyu Setiawan. Jadi dananya itu dari Harun Masiku, tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Jadi dengan alasan-alasan tadi kami menganggap bahwa kasus ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Apalagi bukti-bukti yang disampaikan oleh Ketua KPK saat mengumumkan kasus tersangka, status tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan, itu alasan atau yang ia sebut sebagai bukti itu sangat menggelikan, jadi bahan tertawaan publik. Misalnya apa? Yang pertama, KPK menyebut ada hubungan kasus penyuapan dengan penempatan Harun Masiku orang Toraja sebagai caleg di Sumatera Selatan. Ini kan bikin ketawa. Apa hubungannya antara penempatan caleg dengan kasus suap? Caleg itu juga tidak harus berdasarkan asal. Ada Adian Napitupulu orang Batak jadi caleg di Bogor, Fadlizon orang Minang Sumatera Barat jadi caleg di Bogor. Apa di situ ada masalah suap? Jadi ini jadi bahan tertawaan publik ya, alasan-alasan disampaikan oleh KPK. Jadi alasan-alasan itu hanya mengada-ngada, tujuannya untuk melakukan kriminalisasi terhadap
Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian apakah ada hubungan orang-orang Jokowi pada komisioner KPK saat ini? Ya tentu saja. Kalau kita melihat dari proses seleksi, siapa yang memilih, itu kan masih di eranya Pak Jokowi. Dan saat ini juga ada gugatan terkait dengan keabsahan komisioner KPK. Seperti yang saya baca, ada pengajuan oleh saudara Bonyamin, ya, bahwa sebenarnya penetapan komisioner KPK saat ini tidak sah karena presiden itu hanya boleh memilih komisioner satu periode saja. Nah itu nanti silahkan. Tapi menurut kami meskipun presidennya berganti, ternyata orang-orang Jokowi itu masih berkuasa hingga saat ini. Dan yang kami dengar juga, Presiden Prabowo juga tidak mengetahui terkait status tersangka Sekjen PDI Perjuangan. Nah terkait juga masalah Anies Baswedan, ya memang ketika di Pilkada Jakarta, ketika Mas Pram itu mendapatkan dukungan yang nyata dari Anies Baswedan, dan disitulah memang Jokowi itu tiba-tiba mendukung Ridwan Kamil, yang sebenarnya Mas Pramono Anung itu lebih lama 9 tahun bersama Pak Jokowi sebagai Seskap, tapi karena ketakutan Jokowi terhadap Anies Baswedan, tiba-tiba dia itu mendukung Ridwan Kamil. Tapi untuk kasus ini saya kira tidak ada hubungannya terkait dengan penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan. Namun kalau ketakutan Jokowi kepada Anies Baswedan itu saya kira memang sangat besar, ya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari juru bicara PDIP Guntur Romli yang menerangkan terkait pandangan PDIP terkait penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pernyataan yang barusan kita simak, di sini PDIP tetap, teman-teman, ini mengatakan bahwa penetapan Hasto Kristianto ini legal dan juga syarat dengan unsur politis. Dalam pernyataannya juga Guntur Romli menyebut orang-orang Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo masih berada di KPK sehingga ingin menjatuhkan Hasto Kristianto dan juga PDIP. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman, kayaknya memang PDIP dan juga Pak Jokowi sudah benar-benar berperang teman-teman secara terang-terangan, satu sama lain sudah baku hantam. Kita melihat ini PDIP tidak terima kalau misalnya Hasto Kristianto ditahan, ditangkap dan bakal melindungi Hasto Kristianto sampai titik darah penghabiskan. Selain itu KPK teman-teman di sini dituntut oleh masyarakat Indonesia, oleh rakyat Indonesia untuk tampak pandang bulu, siapapun harus diperiksa. Ya kalau misalnya memang tidak bersalah, KPK pun saya yakin tidak akan menahan Hasto Kristianto. Tapi kalau memang ya sudah dinyatakan sebagai tersangka, sudah diperiksa, sudah nanti misalnya naik yang levelnya juga dari tersangka dan terdakwa, mohon ini partainya Ibu Megawati bisa legowo dan membiarkan para penyidik, para penegak hukum menjalankan tugasnya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Ya terlepas teman-teman dari berbagai pro kontra terkait penahanan Hasto Kristianto atau penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, balik lagi ke teman-teman bagaimana melihatnya, apakah setuju KPK melakukan penahanan atau tidak, karena ya Bapak Hasto ini telah mangkir sebanyak 2 kali dari pemanggilan KPK. Kita tentu bakal terus update teman-teman perkembangannya, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Kajian Online, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.